selamat malam kawan aksi semuanya. Dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah bergabung juga secara virtual. Dan semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini, tentu saja kita akan sama-sama mengikuti Insight episode ke-10. Insight episode ke-10 malam hari ini juga topik yang tidak kalah menarik dengan tahun sebelumnya. Dan selanjutnya juga Dewi gak bakal sendirian pada malam hari ini. Tentu saja Dewi akan ditemani dengan dua narasumber yang luar biasa dengan topik yang dibahas di Insight episode ke-10 dengan topik Mission is Possible. So kawan aksi semuanya jangan kemana-mana, ikuti terus serangan acara Insight sampai di penghujung acara. Dan langsung saja pada malam hari ini seperti yang sudah Dewi sampaikan di awal bahwa Dewi tidak sendirian saja nih untuk di Insight episode ke-10 pada malam hari ini. Akan ada dua narasumber yang akan menemani Dewi untuk berbagi bersama di Insight episode yang ke-10. So langsung saja pasti sudah penasaran, narasumber kita yang pertama adalah Pak Amir Arif selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Oke, halo selamat malam sekali lagi coba. Halo selamat malam. Siap, Mas Amir. Kawan aksi semuanya sudah siap sama kita bakal bincang-bincang sama Mas Amir pada malam hari ini. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, dan acaranya menyenangkan. Ada narasumber keren di sebelah saya. Iya, ini narasumber pertama sudah Dewi jelaskan juga. Selanjutnya Dewi juga menjelaskan kepada kawan aksi. Ada narasumber yang kedua juga sebagai narasumber utama kita pada malam hari ini. Ada Bang Zawin yang sudah kita kenal sebagai stand up comedian, founder of Markicap dan Markicap Institute dan Yukamana. Bang Zawin, halo selamat malam. Asik, udah siap untuk kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini? Siap banget ya. Boleh agak dekat lagi? Siap. Udah siap ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mic-nya aman. Oke, semangat pokoknya kita. Ada pantun dulu nih sebelumnya. Keren, apa tuh? Oh, cakep. Belum pantun udah cakep. Oke, belum pantun ya. udah cakep ya. Oh, jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Jangan lupa membeli terasi. Artinya beli terasi di sebelah. Salah. Kedua narasumber siap berbagi. Boga Insight episode ke-10 memberi esensi. Yeay, asik. Oke. Kawan aksi semuanya, sebelum kita mulai dengan narasumber yang akan kita bagi-bagi terkait dengan topik yang bakal kita bahas ya, Mission is Possible, saya mau bermain games sedikit nih sama Bang Zawin. Boleh? Bang Zawin boleh siap? Kita mau nanya sedikit, pertanyaan cepat aja. Jawabnya. Saya tadi mikir pantun soalnya. Oh iya, mau jawab mau balas pantun boleh. Gak dapat ya? Oh saya dapat nih pantunnya. Apa tuh? Ambil cucian di rumah AC. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oh sama ye. Baru mulai. Iya baru mulai ya, udah panjang ya. Oh solid. Ikan hiu muter-muter. Terus? See you later. Oke, belum, jangan dulu. Ntar keburu bubar kita. Mas Amir lagi. Utang sepatu pantun coba. Aduh, belum kepikiran. Oh belum kepikiran. Ikan hiu lagi ya, oke. Sebelum kita bahas ikan hiu, kita mau nanya sama Bang Zawin lagi. Ini pertanyaan cepat, lebih cepat dari bernafas. Oh salah. Bang Zawin, ini cepat ya, this or that ya. Stand up comedy atau naik gunung? Stand up. Oke, pertanyaan selanjutnya. Duit banyak atau teman banyak? Duit banyak. Oh jadi gak butuh teman ya? Teman-temannya boleh pulang aja gak apa-apa. Udah punya duit banyak. Oh enggak. Karena gini. Dengan duit banyak tuh kita bisa berbuat baik lebih banyak. Oke. Atau mendatangkan teman lebih banyak? Teman lebih mendatangkan. Semakin banyak. naik usia, kita nggak butuh teman sebanyak itu juga. Oke. Jadi buat apa punya teman banyak? Aduh, oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang banyak kenalan. Banyak kenalan ya, bukan teman ya. Boleh gambarkan Bang Zawin dalam 3 kata. Semangat. Persisten. Oke. Baik hati. Baik hati ya, nyebut diri sendiri baik hati ya. Oke. Ini yang berikutnya lagi nih. Kalau tiba-tiba dapat duit 1 miliar mau buat apa ayo? Duit 1M? 1M. Tiba-tiba dapat? Tiba-tiba beli mobil? Beli mobil. Mobil apa nih? Ada ya. Bagus tuh. Yang manual, bagus tuh. Oke, beli 2 boleh nggak? Ada yang tahu nggak abang-abang? Ada yang manual bagus tuh. Tahu bang, bagus kan ya? Yang manual bagus ya. Nanti belinya 2 boleh nggak? Otomatis ada eyesight-nya tuh bagus tuh bang. Udah adaptive cruise control. Kita gimana? Mau dijelasin nggak mobilnya? Enggak, jangan dong. Yang terakhir nih,
Lebih pilih ditinggalkan atau meninggalkan? Meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Kalau ditinggalkan artinya orang ditinggalkan itu karena alasan. Mm. Dan kebanyakan orang ditinggalkan itu ngomongnya kamu jahat, kamu meninggalkanku. Atau gimana kalau kita mikirnya dari perspektif yang lain. Oke. Kamu bukan ditinggalkan, tapi kamu ketinggalan. Aduh, dia ketinggalan. Jadi saya lebih baik meninggalkan daripada ditinggalkan yang artinya ketinggalan. Jadi jangan sampai kayak lagi, oke, berarti lebih memilih bahwa Dengan meninggalkan artinya kita yang bergerak maju. oke, kasih reaction love dulu dong untuk Bang Zawin. Yeay. Pertanyaan yang cepat, jawabannya juga cepat. 3 kata tadi yang menggambarkan juga boleh banget deh. Inspirasi juga buat kawan aksi semuanya. Nah, di episode ke-10 ini seperti yang sudah Dewi sampaikan juga kawan aksi dan kedua narasumber di sini, bahwa mission is possible. Kenapa mission is possible? Mungkin saya punya misi tersendiri. Mas Amir juga punya misi tersendiri, Bang Zawin juga punya misi tersendiri, kawan aksi juga mungkin punya misi tersendiri. Tapi untuk mewujudkannya, untuk menjadi nyata, apakah kita bisa bergerak sendiri atau kita butuh gandengan tangan nih sama orang lain? Itu sih topik yang mungkin bakal kita bahas sependek pengetahuan Dewi ya. Dan nilai-nilai anti korupsi itu kira-kira apa saja sih yang bakal dibahas kali ini? Nah, nilai anti korupsi ada 9 nilai ya. Agar lebih mudah mengingatnya, gunakan kalimat ini nih kawan aksi. Jumat bersepeda kakak, yang merupakan kepanjangan dari jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Yeay, itu dia 9 nilai yang juga mau kita ajarkan untuk kawan aksi semua yang bergabung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 9 nilai ini juga mungkin tidak hanya kita saja nih yang bisa menjalankannya, tapi bagaimana kita juga menjadi daya magnet positif untuk orang lain bisa sama-sama menerapkan 9 nilai itu tersendiri. Setuju? Kedua narasumber? Setuju dong. Yeay. Kira-kira kalau membangun Bang Amir. Orang Mas Amir, Bang Zawin. Orang Medan kan? Jadi duanya Bang aja. Iya. Oke. Bang Amir sama Bang Zawin. Oke, sip. Kalau dari sudut pandangnya Bang Saya biasa Zawin, dipanggil Ayang sih. Enggak apa-apa. udah oke. Bang aja. Dipanggil Ayang ya. Oh, saya biasanya dipanggil Beb. Oh, kebalik ya. Oke, kalau dari Bang Zawin sama Bang Amir nih, melihat bahwa komunitas itu kan sekarang makin banyak juga komunitas yang mulai melakukan hal-hal positif. Kalau berbicara tentang komunitas, kira-kira pernah menjadi pendiri komunitas kah? Atau diajak untuk bergabung komunitas? Atau seperti apa nih mengenal komunitas? Nanya siapa nih? Siapa nih? Terserah mau jawab duluan, Susten dulu atau gimana? Bang Amir duluan deh. Bang Amir. Sip. Kita itu di KPK ya, Mm-mm. itu banyak melihat bahwa masyarakat tuh punya interest yang sama sebenarnya. Boleh deh. Punya interest yang sama dari Aceh sampai Papua. Itu masyarakat kita tuh hebat-hebat. Menyadari bahwa ada masalah besar di negara ini dan masalah itu harus diatasi bersama tuh. Masalah namanya korupsi. Ngatasinya nggak bisa sendirian tuh, nggak bisa pemerintah sendiri dan mesti sama masyarakat. Nah, masyarakat itu ternyata secara mandiri bikin forum-forum banyak tuh. Komunitas-komunitas, ada komunitas yang suka mengamat-ngamati sekelilingnya. Jadi bikin NGO gitu ya. Bikin kajian-kajian, kalau ada masalah laporin ke aparat penegak hukum. Itu komunitas juga itu. Tapi ada komunitas lain juga seperti guru-guru yang ngelihat ini kalau mau membangun masyarakat yang anti korupsi itu harus mulai dari murid. Nah, bikinlah tuh guru-guru yang peduli sama anti korupsi. Terus bikin tuh namanya forum-forum anti korupsi. Nah, kemudian forum-forum ini kemudian berkembang secara mandiri, lalu kemudian dilatih oleh KPK. Ada namanya penyuluh anti korupsi, PAKSI. Nah, ini bersertifikat. Nah, jadi komunitas-komunitas ini secara organik tumbuh tuh. Ada ribuan. Sekarang penyuluh anti korupsi itu ada hampir 3.000 seluruh Indonesia, dari mulai guru, seniman, mahasiswa, tadi LSM, pelajar, sineas, pembuat film. Tadi teman-teman kawan aksi udah nonton film tadi itu di awal tadi ya. Anti Corruption Film Festival kita banyak forum-forum sineas yang tumbuh tuh di Indonesia. Tahun lalu itu dari Aceh sampai Papua tuh banyak ternyata kita sadari forum-forum seperti itu. Nah, itu komunitas-komunitas itu tumbuh secara mandiri dan kita yang bina nih. Kita dampingi. Mereka interestnya apa? Bikin film anti korupsi, kita mentorin.
Tadi penyuluh anti korupsi perlu dukungan kapasitas, kita berikan pengajaran, kita berikan tadi kompetensi, sertifikasi gitu. Nah, itu yang kita dampingi itu sekarang. Keren pokoknya. Oke, berarti banyak sekali juga ya komunitas yang sudah dibawa naungan KPK yang tetap dipantau ya sejauh ini. Akan terus bertambah kayaknya ya. Mudah-mudahan tambah terus. Harus tambah terus. Asik. Harus tumbuh. Kalau dari Bang Zawin gimana nih tentang komunitas? Apakah emang punya komunitas juga atau awalnya mengenal komunitas karena diajak atau gimana nih? Melihat komunitas. Komunitas. Saya dari dulu ikut komunitas. Berarti ajakan duluan ya? Dari mana dulu? Pasti ajakan dulu dong. Pasti bermulai dari ajakan. Dari SMP saya ikut. Berarti organisasi itu bagian dari komunitas kan? Iya, benar. OSIS ya? Saya bukan pengurus OSIS, saya pramuka ya. Saya pramuka, terus beberapa organisasi, teater apa segala macam saya ikut dulu. Paskibra juga ikut, saya PMR juga ikut dulu. Terus di kuliah saya ikut organisasi ekstra kampus lah ya. Terus stand up comedy. Di kampus juga saya ikut banyak juga sih. Saya ikut dulu tuh saya nyoba-nyoba ya, saya nyoba dulu ada 10 organisasi lah saya coba. Yang akhirnya cocoknya di 2 organisasi itu. Saya nyobain organ ekstra kampus saya ikut 3, saya pernah nyobain 3 sampai jadi simpatisan. Saya emang suka ikut ngelihat ini gimana nih organisasinya kayak gini gerakan kayak gini. Sama ada beberapa kali tuh kita ikut Sabtu, kan dia biasanya Sabtu Minggu ikut makrab gitu ya, kaderisasi lah. Ikut kaderisasi kayak gitu. Ada beberapa kali tujuannya biar dapat makan gratis juga ada. Ini serius ya? Serius ada pernah buat makan gratis. Jadi ya kemiskinan kan bikin kita jadi lebih kreatif ya. Anak kos lagi. Oh iya, menggambarkan anak kos ya, anak. Kan biasanya kan kalau anak kampus kan biasanya cari makan di seminar. Kalau saya di makrab sama di kaderisasi. Sampai akhirnya cocoknya di 2 organisasi lah begitu. Saya ikut Primordial juga ikut. Begitu. Terus setelah di organisasi itu saya ngelihat ini dari interestnya saya ya. Iya. Saya ngelihat kalau di organisasi itu sifatnya ada nilai transaksional pragmatisnya gitu. Jadi kayak sebuah organisasi akan menerima siapa pengikutnya itu yang mau gabung itu karena organisasi butuh kader. Pun kadernya atau individu yang masuk sebuah organisasi, dia masuk karena dia merasa bisa mendapatkan manfaat dari ikut organisasi tersebut. Jadi ada value transaksionalnya di situ. Nah, setelah dari situ saya ngelihat, wah kalau misalnya kayak gini, makanya saya tanpa ragu ketika masuk organisasi saya cabut itu tanpa ragu karena menurut saya value-mu tidak cocok di apa yang saya cari. Atau sebaliknya. Benar. Kan biasanya ada anak-anak kampus kalau misalnya masuk organisasi males nanti kalau keluar susah ditarik-tarik. Gue mau bodo amat. Value lu nggak masuk gitu. Dari pemikiran itu saya mikir daripada saya susah payah mencari organisasi yang sesuai dengan value yang saya mau, ya saya bikin komunitas kecil sendiri yang saya nyari orang yang visinya tuh sama, yang kemudian kita bikin misi-misi untuk mencapai visi tersebut, gitu. Jadi kalau dulu latihannya bikin kayak forum-forum kecil, bahasa Inggris. Kalau saya kan jurusan bahasa Inggris, jadi kayak kita ngerasa kampus-kampus di Indonesia tuh banyakan anak-anak bahasa Inggris di kampus boleh ngomong bahasa Indonesia, bahkan dosennya ngomong bahasa Indonesia, kan kebanyakan begitu. Saya ngerasa kayak wah ini nggak cocok dan kita nggak mungkin ngasih masukan itu ke kampus, kami terlalu kecil untuk itu. Jadi saya rasa karena pendidikannya kurang cocok, sistem pendidikannya omong kosong, saya ngerasa ya bikin forumnya untuk saya kemudian punya wadah berbicara bahasa Inggris sesuai dengan jurusan. Dan ngumpulin teman-teman yang punya visi yang sama yang ngerasain hal yang sama. Value-nya bisa keisi juga seperti apa yang Mas butuhkan. Betul. Akhirnya apa yang saya cari bisa sama-sama kita jalankan gitu. Ya basic latihannya dari bikin forum-forum kecil. Terus kayak teman-teman yang lain juga kayak wah dia ngerasa kalau di organisasi nggak bisa terakomodir apa yang dia pengen, ya akhirnya bikin forum-forum kecil gitu. Oke, menarik sekali ya ternyata untuk ikut komunitas bahkan sampai 10 komunitas loh. Nah dari Bang Amir nih, tadi diceritakan bahwa banyak sekali komunitas yang dinaungin oleh KPK. Lalu kira-kira gimana sih cara memanage komunitasnya sejauh ini gimana nih? Nah, kita di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan deputi lain itu banyak memang tugasnya itu membina masyarakat, menggarap masyarakat. Nah, kalau kita di Deputi Pendidikan itu khususnya di kami sendiri di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye
itu tadi tuh membina penyuluh-penyuluh anti korupsi, memberdayakan forum-forum dari Aceh sampai Papua tadi bisa aktif tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada sekolah PAUD yang perlu guru misalnya ngajarin siswa-siswa, datang itu paksi tadi namanya paksi anti korupsi, datang bawa buku, mendongeng segala macam. Nah itu secara aktif tuh gitu. Nah kita mensupport apakah kontennya, apakah bukunya, apakah materi-materi peraga, itu ada kita support begitu. Jadi nggak dilepas sendiri. Benar. Idealnya nggak dilepas sendiri, harus tetap diberdayakan dan didampingi. Gitu. Oke, tetap ada koordinasi juga ya. Iya. Oke. Nah tapi emang benar sih kalau berbicara tentang komunitas itu kita nggak bisa jalan sendiri ya. Tetap harus ada koordinator juga. Gimana untuk menyambung dari apa yang mungkin diinginkan KPK juga bisa dijalankan oleh komunitas-komunitas ini. Tentu saja ada 9 nilai tetap ya, Bang Zawin yang akan disampaikan. Sepeda, Jumat bersepeda. Iya. Coba Ju-nya apa? Jujur. Oh jangan lihat. Oke, terus. Nggak lihat nih. Oke, coba. Jujur. Jumat. Oke, selanjutnya. Mau. Jumat. Ayo sekali lagi mandiri. Jujur, mandiri, taat. T-nya taat. Tanggung jawab. Jujur, mandiri, tanggung jawab, sepeda. Ber. Oke. Berdikari. Oke, berani. Sepadan. Bersepeda berani. Oke, intinya Jumat bersepeda kakak. Jumat mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Dan tetap ingat kawan aksi untuk biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita dengarkan dari narasumber kita pada malam hari ini, Bang Zawin yang akan membahas terkait dengan Mission is Possible kira-kira seperti apa. Langsung aja Bang Zawin. Mission is Possible. Ini pakai apa namanya? Berdasarkan PowerPoint-nya. Iya. Mission is Possible oleh Zawin. Lebih kesering aja. Saya udah tahu Zawin. Siapa sih yang gak kenal Zawin? Saya diminta untuk bikin PowerPoint yang kemudian saya bikin berdasarkan dari 9 nilai dari interestnya saya di komunitas. Jadi Bang Zawin ini akan menjelaskan juga atau sharing sedikit nih sama kawan aksi semuanya terkait dengan apa sih Mission is Possible dari versinya Bang Zawin atau yang sudah disampaikan oleh Bang Zawin bisa berbagi kepada kawan aksi. Kawan aksi semuanya pasti udah kenal lah siapa Bang Zawin. Dan mulai karir kan dari stand up. Komunitas stand up itu udah kita kenal lah, tumbuh dari organik, dari yang kecil-kecil, memberanikan diri gitu ya. Beranikan diri dengan open mic gitu. Terus gimana caranya nih, gak cukup cuma interest yang sama kan. Komunitas stand up itu 1-2 sekumpulan punya interest yang sama, tapi gimana dia survive, bertahan, dan tentu saja mandiri. Nah, mau gak mau komunitas perlu uang kan. Betul. Ya betul kan. Betul. Komunitas betul itu banget. Baru langgeng. Kalau ada budgetnya. Ada budgetnya, cuannya cocok dan bertahan. Satu visi juga. Seenggaknya nggak rugi. Nah iya. Seenggaknya minimal banget nggak keluar uang dari kantong. Gak pincang juga. Sebenarnya bisa keluar dari kantong. Kalau dia punya tadi itu transaksional, dia butuh value apa yang dari komunitas itu. Nah kalau misalnya dari stand up ya, kalau dari stand up basic saya utama komunitas itu ada 3 di organisasi kampus yang tadi sudah saya jelaskan, yang kemudian ada stand up comedy, terus ada market chaps. Nah kalau di kampus itu tadi basicnya adalah apa ya? Sebelum kita bikin sesuatu kan kita harus gabung ke sesuatu. Benar. Nah, basicnya itu organisasi yang cukup besarnya ada di organisasi kampus. Di organisasi kampus tuh kita belajar di situ nilai-nilai yang dari senior kebanyakan. Kebanyakan dari senior itu ngebangun daya kritis, kemudian kepedulian. Kita kan punya proker ya dulu ya. Prokernya itu dibikin di awal tahun, kita debat panas, yang nanti dipertanggungjawabin di akhir tahun. Yang kalau prokernya ternyata tidak terlaksana, kita habis kena maki senior. Yang di tahun depannya saya yang maki-maki junior. Begitu. Mengestafet ya berarti ya. Nah, akhirnya kan di situ ada kita belajar tanggung jawab. Apa sesuatu yang kita rencanakan ya kita harus selesaikan. Berani nyalon, ya berani bikin proker, berani mempertanggungjawabkan semuanya.
Terus di stand up comedy saya juga ngerasa kayak, nah di stand up comedy kalau saya di komunitas stand up itu, saya dan beberapa kawan itu menanamkan nilai-nilai yang kami dapat di organisasi di stand up. Begitu. Jadi biasa kan kalau komunitas-komunitas mereka nggak terlalu peduli sama proker dan LPJ ya. Nah di komunitas stand up yang saya di situ, itu kami bikin proker juga. Jadi pertanggungjawabannya itu jelas. Begitu. Terus kalau hubungannya dengan nilai-nilai tersebut, ya di stand up banyak banget kayak kerja keras, disiplin, berani. Mandiri juga pasti. Gak ada stand up comedian yang bisa masuk TV tanpa mereka kurang tidur. Iya. Gak ada. Maksudnya biasanya kan kita ngelihat orang suksesnya doang, gak ngelihat darahnya yang keluar sebanyak apa. Saya berani jamin stand up comedian yang kelihatan di layar adalah mereka yang berani mengurangi waktu tidurnya untuk kerja keras. Terus ya kerja keras dan disiplin pasti. Sama nilai-nilai berani di stand up. Kalau di stand up comedy ya, kita tuh yang pertama adalah latihan untuk berani malu. Bahwa melakukan kesalahan bukanlah kesalahan. Melakukan kesalahan bukanlah kesalahan. Banyak orang takut untuk melakukan kesalahan. Padahal kesalahan pertama itu bukan kesalahan. Itu pembelajaran. Kesalahan adalah ketika sebuah kesalahan dilakukan berkali-kali. Nah itu baru kebodohan. Nah kita membunuh itu, kita mencoba untuk menghilangkan bahwa salah itu masalah, bukan salah itu bukan masalah. Gitu. Jadi keberanian untuk tampil di depan. Biasanya kalau di stand up kita keras banget. Di komunitas kita keras banget. Jadi yang paling pertama kita pakai sistemnya seleksi alam. Kalau misalnya lu udah malu, ya kamu udah nggak cocok di sini. Jadi yang paling pertama adalah bunuh malunya dulu. Gitu. Jadi malu tuh ada porsinya. Kalau malu untuk sesuatu yang tidak perlu kamu malu, buat apa? Itu kan menghambat perjalanan kita. Jadi beraninya itu yang kita tekan dulu. Begitu. Kalau misalnya dari awal udah malu, apalagi kalau ada omongan, bang gue pengen stand up tapi malu, ya nggak usah, tidur aja, gitu. Nah terus dari situ juga saya bikin, awalnya kalau kami ini di stand up comedian itu kan kita single fighter ya, kita nulis sendiri, kita act sendiri, kita deliver sendiri, kita nikmati hasilnya juga sendiri. Enggak, kalau anak band kan duitnya gede tapi kan dipotong bagi-bagi. Bagi-bagi member. Kalau di stand up paling potong manajemen udah selesai. Kalau dia punya manajemen banyak, stand up comedian yang gak punya manajemen yang akhirnya karena kita udah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Kayak saya bikin manajemen sendiri. Begitu. Jadi ada juga yang sendiri nego sendiri, job seeking sendiri gitu. Banyak kan? Banyak. Tapi kan susah untuk self selling ya. Agak susah. Akhirnya dia bikin entitas baru yang sebenarnya dia juga. Gitu. Jadi saya menjualkan saya. Jadi bukan saya langsung saya bisa nih, enggak saya jadi orang lain dulu untuk jualin saya yang ini. Di balik layar dulu. Begitu ya. Dulu saya sempat begitu. Sampai akhirnya saya ngerasa kita nggak bisa jalan jauh kalau kita sendirian. Gitu. Kayak stand up itu yang paling berat adalah kami nanggung malu sendiri juga. Maksudnya kalau kita kerjanya kelompok di panggungnya barengan, makanya stand up comedian kalau disuruh nge-MC seneng tuh nge-MC berdua, karena malunya ditanggung berdua, sharing. Malunya bareng. Tapi kalau nge-MC sendiri berat juga sih, kayak gini ya. Kalau gagal kan sendiri ya. Iya, aduh lu sendiri lagi, gak ada temen ya. Kalau nge-MC berdua lebih enak tuh. Iya. Bener gak? Berdua lagi, saya sendiri lagi. Bener. Kita temani lah jadi bertiga. Bertiga. Enggak. Yang tanggung jawab dia. Dekat sendiri. Iya. Nah, dari kesadaran itu akhirnya saya mencoba untuk bikin komunitas sendiri untuk kita jalan bareng. Nah, muncullah Marky Chaps. Terus di Marky Chaps nih, Marky Chaps ini kita dagang aparel. Itu singkatan ya? Apa sih Marky Chaps? Itu brand. Mari kita cabut. Begitu. Nah, dari brand itu saya bikin hal-hal lain yang sebelumnya saya nggak bisa bikin. Nah, saya bikin Marky Chaps Institute. Nah, Marky Chaps Institute ini dia kita bikin kelas yang gratis selama 6 bulan. Full gratis. Budgetnya dari keuntungan yang ternyata keuntungannya juga belum nutup. Akhirnya kita minta sumbangan ke teman-teman. Itu kami mencoba untuk, sebenarnya saya, ini ranah idealisnya saya lah, Marky Chaps Institute itu, saya pengen ngebantu saya yang dulu, yang punya semangat belajar tapi terkendala ekonomi.
gitu. Jadi siapa nih bocah-bocah Yang pengen mau, belajar tapi miskin, sini ayo, Ayo. gitu. Gitu. Jadi Oke. gabung gitu. Nah di situ itu saya keras banget. Maksudnya 2 kali nggak masuk buang. Maksudnya saya mencoba untuk mencari saya gitu, yang memang beneran serius belajar. Karena kalau kamu nggak masuk, kursi ini lebih baik dikasih ke orang. Orang lain aja. Begitu kan. Ya hitungannya kamu kurang ajar. Ngambil kursi orang toh. Ya sama seperti beasiswa kan prinsipnya kayak gitu. Begitu terus dari situ bikin lagi yang lain. Kita bikin pendidikan dasar Markicaps juga kita bikin. Nah jadi kalau jalan bareng, kebaikan yang bisa kita lakukan itu jauh lebih banyak lagi. Begitu. Kenapa tadi saya pilih uang? Oh jelas, karena dengan uang saya bisa berbuat kebaikan lebih banyak. Karena saya nggak pernah mau di slide selanjutnya tuh ada ya. Oh ini di foto Markicaps Institute. Markicaps Institute. Nah Markicaps Institute ini jujur saya terinspirasi dari Das University-nya Erik Sukamti. Saya juga sempat konsultasi. Jadi dimulai aja dulu dengan kapasitas yang swadaya gitu. Yang ngajar teman-teman tapi yang udah profesional semuanya, begitu. Teman-teman juga ya dibayar. Adanya segini nih, ya udah nggak apa-apa kan gitu. Jadi kan kita kan kayak tadi komunitas kita ngumpulin orang-orang yang satu visi. Satu visi. Gitu. Lu satu visi nggak sama gue, kalau nggak satu visi kayaknya bayarannya nggak cukup deh. Dan banyak kan kerjaan yang kayak gitu. Terus nextnya kita lihat stand up comedy keresahan ya tadi. Kemudian, nah PDM ini tujuannya adalah sebetulnya sama. Saya mencoba untuk ngumpulin orang-orang yang seperti saya dulu dengan kebutuhannya dan keterbatasannya. Nah, pendidikan dasar Markicaps ini saya pengen mengisi kebutuhan para tukang jalan, traveler yang biasanya kendalanya ada di budget dan koneksi. Jadi saya mencoba untuk mengkoneksikan traveler-traveler ini supaya mereka punya teman di berbagai macam tempat. Kayak dulu kan saya pengen jalan-jalan, pengen naik gunung, tapi keinginannya ada, duitnya nggak ada, koneksinya nggak ada. Akhirnya kita harus nabung, terus kita duit aja nggak cukup karena kita harus tahu di sana mau kemana, begitu. Nah, itulah ya, keterbatasan membuat kita jauh lebih kreatif kalau ada keinginan. Selanjutnya, nah ini udah dijelaskan dari komunitas. Awalnya ikut dulu, setelah itu baru kita serap dan bikin. Dan basicnya saya rasa adalah rasa ingin tahu dan rasa kurang yang harus lebih gitu. Jadi bagaimana caranya ketika kita berada di sebuah komunitas dan kita mencari apa kurangnya di komunitas dalam konteks positif, yang selanjutnya kita bikin sesuatu dari pengalaman yang seharusnya dikoreksi di komunitas sebelumnya. Tanpa ada niat memburukan komunitas tersebut, kita harus berterima kasih luar biasa komunitas itu. Tujuan dari mencari kesalahan adalah troubleshoot. Kalau di laptop itu, kemampuan mencari kesalahan itu kan kemampuan yang penting, bukan untuk nyalahin tapi untuk dikoreksi. Evaluasi diri sendiri ya. Begitu. Selanjutnya, jadi ini mungkin bisa di-sharing juga buat kawan aksi semuanya nih ya. Poin positif sama yang sikap ada lilin yang paling penting. Jaga kontinuitas, konsistensi itu gimana? Sifat lilin poinnya. Kayak gimana tuh, Bang? Rela terbakar demi menerangkan atau gimana? Betul. Versinya Bang Zawin kayak gimana nih? Banyak orang ya nganggep ngasih uang itu kebaikan. Menurut saya ngasih uang adalah bagian dari ketidakpedulian. Kepedulian yang terbatas. Kepedulian menurut saya seharusnya bukan ngasih uang. Karena ngasih uang yang pertama kamu punya uang, kamu ngasih sebagian uangmu. Yang kedua, kalau kamu kasih uangmu habis. Ketika uangmu habis, kamu nggak bisa ngasih uang lagi. Artinya konsistensinya akan dipertanyakan selanjutnya. Kecuali kita jadi donatur tetap dan kita punya penghasilan yang tepat. Ya. Minim-minim ya bikin jadi donatur. Tapi menurut saya kebaikan yang bagus adalah kebaikan yang tidak memakan diri kita. Jadi gimana caranya kita membuat kebaikan? Jadi yang kebaikan yang dibuat adalah sistematis. Jadi gimana caranya ketika kita ingin berbuat kebaikan kepada lingkungan atau siapapun itu, kita bikin sistem yang ketika kita melakukan hal itu, hal tersebut juga bukan hanya menguntungkan orang lain, tapi juga menguntungkan diri kita. Jadi orientasinya untuk berbuat kebaikan, tapi dengan sistem yang baik, seharusnya kebaikan yang tujuannya untuk orang lain itu akan kembali ke kita. Dan itu akhirnya continue. Kalau ngasih uang, saya cenderung nggak mau ngasih uang. Ngasih uang tuh bikin orang males.
Dan menghabisi diri sendiri kali ya. Ngasih uang itu kan budaya manja bikin kali ya. orang males dan bikin orang nggak mau berpikir, sehingga orang yang ngasih duit nggak dipertanyakan tuh kebijakannya, kan gitu. Ngasih uang itu bener kayak ngasih uang itu kan untuk Nina Bobo supaya udah saya bikin aturan gini, kamu udah tenang aja, nggak sempat mikir kan gitu kan tujuan dari ngasih uang. Kalau nggak kayak saya nggak mau kerja lagi deh, kan nanti saya dapat duit lagi. Iya. Bikin malas berpikir. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengamankan kebijakan, ya bagus ngasih uang. Begitu. Jadi saya ngerasa sikap itu yang harus yang paling pertama saya waspadai adalah jangan sampai saya berbuat baik dan itu memakan saya. Karena kebaikannya akan terhenti. Keren banget. Berarti konsepnya bukan take and give ya. Give and give. Give to them and give to me. Jadi balance ya, bukan kalau di organisasi dulu yang saya masukin tadi cerita pertama itu, prinsipnya tuh gini. Banyak-banyaklah memberi, karena di saat kamu memberi, kamu menerima. Begitu. Jadi dari semester 1 tuh saya diajarin gitu. Jadi nggak boleh menerima, tapi memberi dan menerima hal lain. Setidaknya ya, kalau tadi ngasih uang gimana ya? Pengemis itu kan jasa melapangkan dada. Dengan kita ngasih uang, kita dapat kelapangan dada. Ya itu kan artinya pengemis itu dia memberikan jasa kelapangan dada. Setidaknya dengan kita memberi, kita menerima kelapangan dada. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mikir transaksionalnya akan selalu sama, akan selalu ada gitu. Ya gimana perspektifnya aja kan. Tapi yang mindset pasti transaksional dengan value yang berbeda. Gitu. Tapi saya nggak sebisa mungkin menghindari seperti ini. Menghindari ya. Itu jadi Sobat Aksi itu bisa baca tuh tanpa harus menghabisi diri sendiri. Melukai diri sendiri juga untuk mengorbankan kasih kebahagiaan orang lain. Benar. Ini ada 4 poin yang dibahas ini ya. Terus hidup ada juga kemandirian. Kayak dari komunitas tuh kita nggak boleh cari uang dari komunitas. Cari uang di komunitas itu haram hukumnya. Tapi cari uang menggunakan komunitas itu 2 hal yang berbeda. Komunitas itu nggak boleh diduitin. Komunitas itu adalah cara untuk mendapatkan uang. Kalau kita cari uang di komunitas akan kecil dan hilang. Jadi bersama komunitas kita mencari uang, atau dengan komunitas, dengan orang-orang yang ada di komunitas kita cari uang, atau dengan pengetahuan yang didapat di komunitas kita cari uang. Beberapa kali saya gabung komunitas baru, beberapa kali ya, bukan sekali 2 kali. Iya. Komunitasnya hancur karena ada satu oknum yang cari uang di komunitas. Ngakalin orang-orang komunitas buat bisnis. Dagang di komunitas. Tahu nggak sih? Dagang di komunitas. Tahu nggak sih? Pasarnya ya komunitas itu aja. Jangan. Mau nggak mau harus belajar. Jangan, harusnya bersama komunitas cari sesuatu, berpikir sesuatu, untuk mendapatkan duit. Biasanya hancur tuh kalau misalnya cari duit di komunitas. Ada grup WhatsApp isinya komunitas apa, lu malah dagang. Kan kesel orang. Kesel, dagangnya jangan di situ, cari koneksinya di situ. Begitu. Iya. Perbanyak koneksinya ya, perbanyak kenalannya juga. Untuk sosial tadi sudah dijelaskan, kemandirian pun begitu. Tapi poin utamanya yang saya rasa penting adalah sifat lilin. Begitu, untuk menjaga. Oke, siap. Terima kasih banyak loh Bang Zawin. Jadi ini bisa diambil hal positif juga dari kawan semuanya. Ini mungkin ada quotes yang ingin disampaikan lagi. Biasanya kan ada kata-kata bijak, quote of the day. Asik. Gak ada. Itu. Intinya jangan jadi seperti lilin aja ya. Kalau ini prinsip saya dari dulu. Jadi Safir ini ro'aitu kufal ma'yuf siduhu. Insalah toba wa in lam yatib lam yajri, ini artinya. Bahasa Arab ini. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jadi bilang Imam Syafi'i dia mengibaratkan pengangguran itu seperti air yang menggenang, begitu. Pengangguran. Jadi manusia itu seperti air dan pengangguran itu seperti air yang menggenang. Jadi air itu bisa memberikan kebaikan jika mengalir, tapi jika menggenang air itu akan rusak dan bahkan merusak di sekelilingnya. Itu kan prinsip pengangguran ya. Begitu. Nah maksud saya dari pengangguran itu bukan seharusnya nggak boleh nganggur. Maksudnya nggak boleh nggak punya kerjaan. Bukan. Pengangguran itu adalah orang yang nggak ngapa-ngapain.
Gitu. Maksudnya kalau lu nggak punya kerjaan, lu masih bisa nyapu. Padahal dia bisa, tapi dia kayak nggak mau gitu. Dan banyak. Iya. Dia merasa kerjaannya nggak cocok. Sampai lu dapat kerjaan yang cocok, lu harus dapetin sampai lu dapat kerjaan yang cocok, menyenangkan buat diri sendiri. Lu harus kerjain banyak hal yang lu nggak suka. Untuk sampai bisa kita dapat pekerjaan yang betul-betul kita Ini suka. kita Dan itu proses panjang. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Maksudnya nganggur tuh, lu bisa nyapu, lu bisa bantuin DKM. Maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan kalau tujuannya bukan cari uang, tujuannya untuk pengembangan diri, untuk bersosial, mencari pengalaman, mencari pengetahuan baru, melatih daya komprehensi. Banyak yang bisa dilakukan gitu daripada duduk. Banyak juga orang, gue mau jadi ini Mobile Legend. Akhirnya dia jadi Mobile Legend, gue mau jadi atlet. Tapi atlet Mobile Legend 1 hari main game 10 jam. Mereka tuh persisten juga, mereka tuh capek main Mobile Legend, bukan sehobi lu, bukan hobi lagi mereka itu. Gitu. Kalau mau beneran jadi atlet Mobile Legend, ya beneran main sehari 10 jam dan mainnya pakai teknik gitu, bukan cuma happy. Scroll aja. Oke, iya. Setuju. Dan bergeraklah dan itu kata Imam Syafi'i. Mungkin kawan aksi juga udah penasaran banget nih, pengen kasih pertanyaan kepada Bang Zawin dari apa yang udah dijelaskan tadi. Aduh, gimana ya cara memulai untuk gak menjadi sikap lilin? Itu malah saya ya yang mau tanya. Karena kayaknya berkorban terus ya, rela tersakiti untuk orang lain bahagia. Oh salah. Tapi jangan Makanya saya lebih milih meninggalkan daripada ditinggalkan. Lebih baik meninggalkan. Oke. Ini kita coba baca pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari Surya Mahendra. Oke, Surya Mahendra bertanya, sosialisasi seperti webinar atau sejenisnya selalu kurang diminati. Kira-kira bagaimana langkah kami sebagai kaum muda untuk dapat mengajar masyarakat ikut peduli dengan budaya malu? Karena dengan mendengarkan kata KPK korupsi, masyarakat sudah pada males nih. Karena di benak kaum awam kayaknya udah mulai acuh tidak acuh. Kayaknya pertanyaannya mungkin Bang Amir boleh langsung menjawab pertanyaan dari Surya Mahendra. Iya, justru itu memang jadinya tantangan nih buat kita. Lagi-lagi ingat tadi pesannya Bang Zawin. Jangan berhenti menerangi. Terangi terus tadi itu jadi lilin, walaupun jangan sampai melukai diri sendiri, benar. Tapi tetap menerangi. Give to give gitu. Jadi memberi itu memang buat nanti baiknya, backnya itu ya buat kebaikan diri sendiri. Nah, jadi lagi-lagi teman-teman, kita punya sebenarnya banyak pilihan forum, nggak sekedar webinar. Ini hari ini salah satu media aja nih. Tapi kan ada banyak media-media lain. Nanti kita akan banyak kumpul datang ke masyarakat. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya person to person. Gathering di daerah-daerah. Tahun ini nanti kita akan sampai ke Banda Aceh tuh bawa bus. Kita punya namanya bus anti korupsi. Dari Bengkulu, Jambi sampai ke Banda Aceh, sampai nanti akhir tahun ke Banda Aceh, kita datang ke masyarakat. Udah di-spill nih sama Bang Amir akan ke sana nih. Penonton yang nanti ada di Bengkulu, kawan Jambi, aksi nih. Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Banda Aceh, kita akan roadshow. Tunggu di kotanya. Tunggu di kotanya. Jadi nggak cuma webinar, tapi kita datang tengah masyarakat, bikin kayak gini gathering, bertemu sama siswa, pelajar, nanti kita ajak sukacita bareng, ngenalin apakan dongeng, nonton bareng, main game bareng. Bentuk sketsa mungkin, bisa juga stand up juga dilibatkan. Oh menarik tuh, iya stand kan? up juga. Asik. Nanti kita coba stand up lokal. Terus kemudian yang UMKM tentu saja, para tadi usaha-usaha mikro kita ajak, ayo ini agar segera. Tapi Bang ya, iya. Saya nangkep pertanyaan dia tuh gimana caranya biar jangan sampai kayak jangan jenuh kan? Iya. Jangan acuh tak acuh. Bukan jangan, tapi sudah males. Jadi gimana caranya membuat orang apatis tidak apatis lagi, gitu. Iya. Jadi kalau dengar kata korupsi aja udah kayaknya masyarakat udah acuh gitu. Gimana ya caranya? Se-hopeless itu ya. Sudah hopeless ya. Pendekatannya mungkin ya Bang Amir atau gimana nih? Iya. Kalau saya sih ngasih saran ke KPK jadinya. Sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat ya. Saya juga sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat, bukan sebagai, saya jadi bagian dari Surya, dari Surya ya. Menambah pertanyaan. Circle-nya Surya. Kayak modelan ustadz ya. Ustadz itu atau siapapun itu pemuka agama, dia itu tergantung marketnya siapa gitu. Ada ustadz yang marketnya orang-orang yang sudah beragama, akhirnya datanglah Ustadz Quraisy Shihab gitu. Dia menjelaskan sesuatu yang memang sifatnya berat. Anak muda nggak akan masuk ke situ, kecuali memang
S1 tafsir hadis tuh dengar tuh Ustadz Quraish Shihab. Tapi orang-orang yang baru belajar agama nggak dengar Quraish Shihab kayaknya, karena nggak nyambung begitu. Terlalu advance. Terus ustadz-ustadz yang lainnya itu ada yang ngambil market niche lain gitu. Kayak ada ustadz-ustadz yang ngambil market kampus gitu. Ada yang market si KPK ke orang-orang apatis tuh caranya harus beda-beda kan? Iya, gimana? Harus beda-beda. Nah, kalau yang kayaknya harus pendekatannya gimana harus tuh? Gabung sama influencer. Kolaborasi mungkin. Sama influencer kan mereka nangkap. Jauh-jauhin sebenarnya itu tadi, narik niche tadi kan. Ceruk-ceruk yang awalnya peak semangat tapi kemudian agak low gitu dan harus agak normatif sebenarnya. Nilai KPK-nya tuh jangan terlalu ayo jangan korupsi, tapi value-nya aja gitu. Betul, setuju, sepakat. Karena kalau terlalu KPK orang udah iklan udah kayak benar. Gitu. Berarti soal kolaborasi juga nih. Betul. Dan memang kita nggak jangan sih ngomongin propaganda ini lembaga KPK seperti apa. Kita harus sadar, mau nggak mau sadarkan, kita ngelempar isu ini lagi-lagi buat kepentingan kamu gitu. Kalau kita nggak bicara korupsi, maka perut masyarakat akan lapar. Gitu aja deh. Orang kering-kering mikir tuh dengan perut kadang-kadang. Betul. Kalau kita apatis saja sama korupsi di level daerah, maka perut masyarakat setempat itu akan kasihan, benar. Ya, mikirnya gitu tuh. Kalau pendekatannya dengan pendekatan macam-macam. Iya, dan saya setuju juga sih. Orang yang nonton webinar ini pasti udah ada rasa peduli. Benar, cuman kayak mau mulainya kayak gimana, benar. Itu udah peduli dia. Udah peduli. Tapi orang-orang yang belajar. Apatis nggak akan kesini kayaknya. Iya. Harus medianya yang jadi, lain. Seperti apa yang dikatakan dari Bang Amir kalau bilang selain kegiatan kayak gini kita juga melibatkan UMKM loh. Jadi sebenarnya juga turut membantu roda ekonomi juga di daerah tersebut yang bakal dikunjungin ya. Jadi itu salah satu bentuk inovasi dan kolaborasi yang mungkin agar tidak membuat masyarakat apatis atau acuh tak acuh dengan isunya, tetap mengkampanyekan anti korupsi itu. Nah itu tadi balik lagi ke pertanyaan gue sama Jawa tadi, konsistensi. Benar. Orang apatis kan pasti low. Kemudian yang tadi adanya forum mandiri tapi kemudian kayaknya cuma gue doang nih. Forum di satu provinsi isinya 10 orang. Terus lama-lama kok 2 tahun ke 3 tahun kok saya sendiri apatis deh. Gimana mau menyuarakan, mau ngajarin orang anti korupsi, ini forum aja semangatnya nurun. Iya. Akhirnya bukannya membangun semangat, tapi malah turun semangatnya. Iya. Tadi pertanyaan kuncinya konsistensi. Program forumnya ya. Harus satu visi juga. Oke, setuju Surya Mahendra, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Semoga cukup dengan jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber tadi. Boleh kita lihat selanjutnya dari Nurul Sitorus. Pertanyaannya adalah cara ajak orang buat gabung ke komunitas kita tuh gimana sih? Ajakan yang meyakinkan dia untuk bergabung tanpa melihat ngebesarin banget komunitas yang lebih alami, sehingga orang juga ikut gabung bukan atas paksaan melainkan kemauan atas ketertarikannya. Seperti apa? Ini pertanyaan kaderisasi nih. Ini pertanyaan dari organisasi yang butuh kader ini. Pertanyaannya begini nih. Ini persis. Gimana caranya mampu merekrut? Betul. Merekrut new member. Gimana caranya dapat merekrut supaya komunitas kami besar, supaya organisasi kami besar ini. Iya. Biar ada new member nih kayaknya. Member get member. Gimana nih Bang Zawin? Biar ada new member masuk ke circle kita gimana nih? Itu kan pasti saya ada di organisasi di kampus yang masuknya organisasi minoritas yang kami nggak peduli kaderisasi. Bukan kami buruk di kaderisasi kami karena kami nggak terlalu kaderisasi. Organisasi kami tuh ya gitulah, beda sama sama yang lain ya. Jadi kalau saya nggak terlalu fokus ke kaderisasi, nggak terlalu fokus ke ngajak untuk gabung ke komunitas. Saya cuma bilang kalau di komunitas ini begini. Kalau kamu mau masuk, ayo masuk. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Tapi kalau pertanyaan yang tadi itu sama kayak organisasi seberang yang ayo di sini ada ini, ayo gabung. Udah menjanjikan duluan berarti. Tapi gimana caranya biar nggak seperti terlihat menjanjikan. Iya. Begitu. Nah, kalau saya nggak punya kapasitas itu, saya nggak punya itu. Karena saya nggak pernah mau disuruh nyari kader. Karena kadang dimunculkan testimoni terlebih dahulu. Tapi percaya bakal ada yang sama pemikiran sama kita gitu. Iya pasti. Betul. Jadi akhirnya betul. Kalau kamu nggak sepemikiran sama saya, berarti kita nggak cocok. Tapi pasti ada di luar sana yang sepemikiran sama saya. Benang-benangnya nggak cocok, benar. Makanya komunitas saya biasanya kecil-kecil. Karena kalau kamu nggak butuh, terus saya harus mencari
alasan-alasan untuk supaya kamu Kamu tetap butuh. stay. Nah, itu orang-orang agensi yang di belakang kamera ini yang jago. Jadi harus satu visi dulu. Iya. Mau join komunitas mungkin pahami dulu visi dan misinya. Cocok enggak? Betul. Benar. Saya cuman menyarankan kepada teman-teman yang ikut organisasi supaya ikut organisasi. Organisasi saya seperti ini. Kalau nggak cocok, ayo kita cari. Silakan kamu cari organisasi yang lain, tapi harus ikut organisasi. Kalau saya waktu di kampus sih selalu begitu ke teman-teman. Harus ikut apapun itu. Punya gua yang ini. Kalau lu nggak cocok, cari yang lain. Gitu. Saya nggak punya kebutuhan kamu masuk tempat saya, enggak. Nanti akan jadi seperti ini. Komunitas-komunitas saya sekarang nggak asik langsung tendang. Cuak segala. Jadi saya nggak bisa menjawab ini. Gak sefrekuensi ya. Berarti kalaupun kecil gitu, asal eksis gitu ya. Misalnya kecil tapi eksis terus, orang pasti mungkin tertarik kan. Nah, ada apa tuh? Programnya jalan programnya terus. Jalan. Okay. Bukan eksis narsis ya. Programnya jalan terus. Ada positive income juga yang dapat. Kecil tapi kok terus nih concern terus. Pasti ada orang yang minat. Oh kayaknya seru deh gabung sama mereka. Positive income-nya bukan hanya materi ya. Iya. Materi dan imateri. Relasi. Karena orang kan butuh kebutuhan sosial. Manusia kan makhluk sosial. Ketika ada satu grup yang sebenarnya menurut dia menarik, saya perlu diterima dong sama grup. Iya. Nah ini mudah-mudahan dijawab tuh sama dia. Gimana caranya? Nggak, kadang-kadang kata Bang Zawin tadi nggak perlu repot-repot ngajak gitu kan. Iya. Kita aja asal eksis terus, program jalan terus, pasti dia ada 1-2 orang yang minat deh. Iya, jadi bikin komunitas kamu semenarik mungkin dulu biar orang kayak kepo. Aduh, komunitasnya Bang Zawin apa nih, kayaknya pengen coba deh kayak gitu ya mungkin ya. Gitu ya kan Nurul ya, asik. Jadi kalau saya nggak cocok seminat sevisi. Jadi misalnya kayak Bang Zawin suka gunung, kalau kamu gak suka ya memang kamu gak cocok juga. Betul. Iya kan. Kita gak pernah nyari ayo masuk stand up, masuk stand up. Oh dulu awal-awal gitu sih. Tapi masuk stand up kita nyari orang yang benar-benar suka gitu. Ya akhirnya kami sama-sama berkumpul karena visinya sama. Suka ngatain orang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kawan aksi. Untuk siapakah yang beruntung pertanyaan ketiga ini? Dari Rizky Anugrah Pratama Surabaya. Mau bertanya nih, bagaimana kita menerapkan integritas dalam organisasi? Integritas sudah mulai dibahas. Dan apakah organisasi harus ada pengawasan agar di dalam organisasi untuk mencegah perilaku korupsi? Oke. Gimana nih dari Bang Amir tadi sempat ngomong juga di awal ya. Organisasi, tetap ada kelompok koordinasi. Apapun ya. Kelompok apapun pasti ada godaan untuk cheating, untuk curang kan. Gimana caranya tuh? Gimana ya? Dimulai dari uang kecil ya. Dari uang kecil. Waktu aja juga kadang kayak gitu kan. Waktu juga kadang korupsi juga. Tapi kita pasti bicara soal cheating, soal uang deh. Iya, coba begitu gimana nih? ada amanah dari Surabaya. Kelompok apapun kalau udah uangnya mulai nambah, pasti ada godaan untuk curang tuh. Nah, itu gimana caranya gitu. Jawabannya ya saling ngawasin sih. Saling ngawasin, kontrol. Jadi jangan alergi kalau dikontrol temen. Nah, kita tuh sering kali tuh diingetin temen langsung alergi tuh. Langsung baper lah. Diingetin kawan. Aduh jangan langsung nih, sok suci lo diingetin gitu. Iya. Padahal dalam kelompok juga memelihara tadi kelompok supaya berlangsung awet gitu. Ya duitnya jangan dicurangi. Nah gitu organisasi juga gitu. Melihara integritas sesuai apa yang dipercaya. Kita percaya bahwa curang itu dosa misalnya. Kita percaya bahwa nyuri itu salah gitu. Tapi nggak sesuai dengan apa yang kita lakuin. Nah itu kan gimana caranya organisasi itu tumbuh dengan nilai kayak gitu tuh. Tapi integritas tuh munculnya dari sistem organisasi nggak sih, bukan dari himbauan ya nggak sih? Jadi kayak kamu bikin komunitas, kayak misalnya kayak tadi korupsi kayak tadi tuh, kayaknya korupsi itu agak susah kalau by himbauan gitu. Jadi kayak sistemnya yang harus dikoreksi, kayak uang itu nggak boleh cuma dipegang sama satu bendahara, tapi harus dikontrol. Bahkan ketua juga harus ada kontrol sistemnya. Jadi semuanya tuh membentuk lingkaran yang saling mengawasi. Jadi sebenarnya ada dewan pengawas masing-masing member. Dipaksa untuk berintegritas. Malah ada mau nggak mau. Ada quote-nya itu, saya lupa persisnya Mahatma Gandhi yang ngomong. Kondisi bahwa orang satu organisasi itu anti korupsi dan integritas memang harus dipaksa. Orang berbuat baik seringkali bukan karena kesadaran diri sendiri, kata Mahatma Gandhi. Orang berbuat baik seringkali bukan karena kesadaran diri sendiri, tetapi keadaan memaksa orang berbuat baik. Jadi memang kadang-kadang harus dipaksa untuk berbuat baik. Atau contoh deh, orang Bogor tahun 2000-an kalau naik kereta ke Jakarta kan di atap.
Saya. Oh. Oh, salah satunya di sini. Saya. Kenapa tuh? Kalau naik kereta ke Bogor tahun 90-an, 90 akhir itu nggak perlu beli tiket. Nanti di ujung di stasiun Bogor ketika pengecekan tuh petugas cuma Ngumpet. kasih Oke. gope. Oh. Gope aja disalamin. Itu tahun 95. Berarti Saya- salah satunya nih. Yeay, udah mulai dari dulu berarti. Lewat jalur ujung bang, Di nggak usah ujung ada, kan? nggak Di usah pakai stasiun tiket. Bogor kan gitu tuh. Langsung. Ada jalur nggak pakai tiketing bang. Nggak pakai tiket. Nggak ada beli tiket. tuh. Nggak pakai beli tiket, orang Di pasar dalam Minggu berarti. nggak perlu beli tiket. Nggak ada jalur Khusus Ada, buat ada khusus. nggak pakai tiket, tiket ada jalur bisa. khusus. Heeh. Saya orang Bogor, Cuma ngasih ada gope jalur. dulu kan. Tahun 90-an sampai awal 2000 masih gitu kok. Ngasih gope kalau ketahuan. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan. bisa. Kalau nggak, aman ya, tetap bisa. Lagi-lagi cocok sama Mahatma Gandhi. Berbuat baik tuh keringkali harus dipaksa tuh. Iya. Disuruh perbaiki orang dipindahin dari atap Mm. masuk ke dalam gerbong. Masuk ke dalam. Dipaksa. Kalau nggak dihukum. Mm-mm. Tadi tuh jalan tikus tuh Jalan tikus. ditutup. Ditutup. Iya. Nah, gitu. Maksudnya jalannya kok kebuka ya ngapain? Kenapa saya harus Mm. nggak lewat sini? Orang ada ya. Dulu ada akhirnya peluang Karena itu kayak ini ada ada. alternatif nih, ada Betul. alternatif. Iya. Orang Bogor pasti kalau nonton ini tahu banget. Saya bilang, wah, bocor deh. Oke. Karena lebih nyaman di atap bang daripada di dalam. Nah, Bang. itu kan. Iya dulu ya. Iya. Di dalam kan wah gitulah ya. Oh, Belum lagi pedagang yang bawa itu segala Ada. macam kerenceng-kerenceng. Kacang keripik gitu-gitu. Oh, buah. Wah, Udah mah kita duduk kaki di sini, badan di sini. Ada buah. akhirnya dipaksa tuh. Ya gitu tuh. jadi jalur tikus lebih aman Dan di setelah atas. dipaksa, orang kalau nggak ada lagi yang di atas. Kalau ada yang di atas aneh banget ya. Nah, ya Oh. aneh kan sekarang. Jadi gitulah memang harus dipaksa berbuat baik tuh. Berarti berbuat baik itu emang harus dari diri sendiri juga ya. Mau gak mau dipaksa dan Dipaksa oleh bisa sistem. diterapkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Semoga kawan aksi yang tadi sistem bertanya. yang penting ya. Iya, Hmm. paling penting sistem. Pertanyaan yang keempat dari Maulida Nur Afra. Apa tuh pertanyaannya? Oh, ini untuk Bang Zawin nih kayaknya. Cerpen ini cerpen. Thanks banget atas sharingnya. Oke, terima kasih Maulida. Untuk Bang Zawin. Thanks banget atas sharingnya, sangat menarik untuk aku yang Masih suka malu-malu. Iya. Oh, masih tadi suka malu-malu. Aku mau tanya bang, tadi aku tertarik dengan kalimat bunuh dulu rasa malunya. Jujur ini mungkin kelihatannya gampang, tapi sebagian orang yang mungkin serupa dengan aku pastinya sangat amat susah untuk keluar dari zona malu ini. Pertanyaannya gimana caranya sih bang? Oh ada sihnya. Kita tuh harus mulai dari mana biar nggak malu. Karena sekadar untuk bersosialisasi dengan orang baru aja rasanya sulit banget. Berbaur sama suasana walaupun susah sampai sendiri pun terjebak rasa malu itu sendiri sampai membatasi Jadi poinnya gimana Intinya caranya adalah- membunuh rasa malu karena itu berat luar biasa. Nah, gitu. Nah, ini di Itu awal yang tadi poinnya. udah dibahas Poinnya yang di itu. awal Poinnya. nih. Yang pertama pilih malu. Malu itu bagian dari iman kan ya. Nah, yang jadi poin adalah malu untuk sesuatu yang seharusnya kamu nggak malu. Nggak Jadi malu. pintar-pintar memilah mana yang betul-betul saya telanjang itu bodoh kalau nggak malu. Tapi Mm-mm. ada hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu malu. Mm-mm. Gimana caranya? Nah ini berat ya pasti. Nggak ada orang sukses yang nggak melalui hal yang berat. Mm-mm. Jadi menurut saya yang biasanya orang miss kerja keras tuh nggak cukup. Mm-mm. Jadi hal yang harus dikorbankan itu bukan cuman waktu dan tenaga. Jadi waktu, tenaga pasti, kemudian pikiran karena banyak orang hadir tapi pikirannya ketinggalan di kosan. Mm-mm. Jadi sia-sia dia datang di sana. Nah, banyak kan orang kesini doang nih. Lupa hal yang ketiga. Perasaan juga harus dikorbankan. Untuk membunuh rasa malu, kamu mengorbankan perasaanmu. Dan itu sulit. Ya iya dong. Emang dong. Ya iya dong. Itu sama kayak gini. Stand up comedian itu saya di bidang saya. Stand up comedian tuh nulisnya setengah mati. Dari sekian banyak, saya udah nyoba beberapa tulisan ya. Nulis buku apa, skrip. Dan nulis yang paling susah adalah nulis materi stand up. Setengah mati. Industri di kita belum tumbuh sampai ada penulis spesifik stand up. Mungkin 20-30 tahun lagi ada. Karena industri di luar begitu. Tapi poinnya, ngelawak itu susah. Kalau gampang komik banyak. Acting itu susah. Kalau gampang aktor banyak. Dan sukses semuanya. Jadi host itu susah setengah mati. Apalagi jalurnya sekarang ngelihat host udah gampang ada di sini. Tapi jalur sampai duduk ada di kursi ini susahnya setengah mati. Kalau gampang host banyak. Jadi Stand up pejabat itu susah setengah mati. Mereka harus ikut organisasi, belajar banyak baca buku, banyak berdiskusi. Kalau gampang, bapak ini gak duduk sendiri di sini, begitu. Poinnya
Susah. Emang susah. Ya emang susah. Ya itu yang harus dikorbankan. Kalau nggak berani capek, ya wes tidur dan nikmati kemiskinanmu. Ada mahfuzat yang mengatakan jikalau kamu tidak mau merasakan sulitnya belajar, maka kamu harus siap dengan masa depan yang miskin. Betul. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya? Imam Syafi'i. Oh itu Imam Syafi'i. Iya. Saya taunya itu mahfuzat aja. Nah itu, jadi poinnya kalau kata Uguay, tahu Uguay mah? Bang, Uguay itu gurunya Kung Fu Panda. Iya. Oh, iya. Poinnya kalau kata Master Uguay, masa depan itu hari ini adalah akibat yang kita lakukan hari lalu, dan hari ini menentukan apa yang kita akan nikmati hari depan. Ya kalau hari ini nggak mau susah payah, pilihanmu. Intinya jangan terlalu di zona nyaman ya, berani keluar juga untuk bersusah payah. Dia nggak mau susah payah. Poin saya cuma mau menegaskan apa yang kamu katakan benar. Berat. Tapi Nggak jangan mau bersusah berat. payah. Tidur. Mau hidupnya enak tapi tidur. Wes mimpi. Laukana nurul ima yudraku bil muna makanan nasu fil bariyati jahilun. Jikalau menuntut ilmu bisa diambil dengan cara berhayal, maka tidak ada orang bodoh di dunia ini. Asik. Yeay, Maulida pertanyaannya. Betul, berat. Udah, itu aja. Iya. Pilihanmu. Oke, Maulida, semoga bisa diambil hal positif yang sudah disampaikan oleh Bang Zawin tadi, bisa diterapkan juga agar tadi dibilang jangan malu, nggak mau malu, tapi pingin nggak susah juga. Jadi udah didapatkan juga jawabannya. Inti poinnya kayak pertanyaannya kayak cerpen, tapi jawaban dari Bang Zawin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Maulida tadi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ke-5. Semangat pagi buat Bang Zawin dari Nur Said di Kabupaten Pasangkayu. Bang Zawin, bagi dong trik-trik menghidupkan komunitas, utamanya untuk kami di daerah. How to make mission is possible, dari Nur Said. Ini anak stand up kayaknya nih. Oh. Ini anak stand up. Ini pertanyaan-pertanyaan stand up. Ini anak komunitas yang mau dapat tadi hadiah. Merchant. Pertanyaannya standar ke senior, terus dikasih hashtag. Oke. Nyari door prize. Bagi trik menghidupkan komunitas utamanya untuk kami yang di daerah. Tujuan. Tentukan tujuan dulu mau apa. Kalau saya balik lagi ke stand up ya, yang saya harap bisa diadopsi ke komunitas-komunitas lain. Kalau betul ini komunitas stand up, atau kalau bukan ini dari stand up ya Nur Said. Jadi yang pertama tuh gimana caranya si komunitas itu, kalau anak stand up itu dulu tujuan kami itu ke Jakarta, gitu. Tapi kan persaingannya luar biasa ketat ya, nasional. Jadi kalau sekarang tuh tujuannya yang pertama di teman-teman yang di daerah gitu, gimana caranya teman-teman di komunitas daerah itu bisa menghidupi daerahnya dulu. Misal kalau di komik, gimana caranya di daerah itu tujuannya bukan ke kota, tapi kamu bisa mendapatkan income dari daerah gitu. Maksudnya jobnya tuh enggak, yang bisa ngasih job tuh bukan Jakarta doang, tapi daerah juga bisa ngasih job. Dan jadi kuasai pasar lokalnya dulu. Saya kasih contoh, saya di kampus, bahkan komunitas kampus, kami bisa hidup dari kampus kalau kami punya kualitas di kampus dan marketnya jelas di kampus, sehingga kami melakukan semua program untuk promosi di kampus dengan rasa suka terhadap stand up pasti. Akhirnya kampus bisa jadi pasar kami dan kami dagang tiketnya gampang. Kampus, hanya kampus, bukan kota. Yang seharusnya kota marketnya lebih besar daripada kampus. Begitu. Kalau kata Jackie Chan, nggak perlu keluar negeri. Jadi hebat di negerimu, orang luar negeri akan ngelihat kamu. Gitu. Iya. Kalau kata Jackie Chan. Jadi kuasain dulu market di daerah dulu ya. Jadi macan dulu aja di daerahnya. Nanti juga akan dilirik kok. Hah? Nanti juga akan dilirik kok. Bener. Kalau beneran macan. Oke. Kadang kita sulit untuk menemukan cermin, melihat diri kita itu ada di mana sih gitu. Kadang kita ngerasa macan padahal belum. Sometimes we think too big of ourselves.
Jadi temukan dulu cerminnya. Siapa saya dan saya mau kemana. Oke, terima kasih banyak untuk Nur pertanyaannya. Semoga komunitas di daerahnya juga lebih berkembang juga. Iya, tips and trick buat membangun komunitas di daerah. Harusnya ada pertanyaan. Tips and trick. KPK bikin ini dong, bikin apa? Bikin ekspedisi sama Zawin tuh kan. Menarik tuh ya, kan? Ada tuh pertanyaan titipan tadi. Jadi kita punya rencana sebenarnya itu. Mudah-mudahan Bismillah KPK tahun depan lah bikin adventure ya. Adventure. Kan kita bisa tuh masuk ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Iya. Atau film juga kayak tadi di awal. Mission is possible. Mudah-mudahan mission tahun depan tuh jadi possible deh. Kita kolaborasikan gitu kan Bang ya. Iya. Bismillah. Bismillah, sama kayak di film tadi yang di awal juga kan ya Bang Amir ya. Pemerintah DPR yang nonton acara ini, mohon dukungan dari Kementerian Keuangan dan Komisi 3 DPR agar mission kami jadi possible tahun depan. More information boleh klik di bawah sini. Kalau mau bergabung boleh. Cita-cita bapak-bapak yang ada di pemerintahan, cita-cita tadi itu datang ke daerah, adventure ke sekolah-sekolah gitu ya. Datangin, ini banyak sekolah yang ya agak doyong. Bahkan tadi ceritanya Bang Zawin ada sekolah yang masih di kolong rumah panggung. Yang kalau ada ular bubar. Saya baru tahu cerita dari Bang Zawin. Ada stand up-nya ini siapa? Iya benar-benar. Di luar pulau ya? Iya, luar pulau Jawa. Dan ini jadi tanggung jawab kita sama-sama tuh ngelihat di kondisi siswa di sana gitu. Nah, mudah-mudahan bismillah mission is possible nggak cuma jadi tema Insight hari ini, tapi mudah-mudahan tahun depan banyak misi-misi kita yang jadi possible juga deh. Dengan tentu saja berkolaborasi ya Bang Amir ya. Tadi sempat dikatakan juga kalau dari film yang kita tonton di awal tadi, ada juga ya untuk estimate di tahun ini atau gimana nih? Festival film. Nah tadi Sobat Asia nonton tuh di awal, itu adalah film pendek, film cerita pendek 15 menit yang setiap tahun kita perlombakan. Komunitas-komunitas senias filmmaker itu mensubmit, mempropos ide-ide ceritanya tiap tahun. Kita perlombakan. Tahun lalu itu ada 900 ide cerita masuk ke KPK, terus kita kurasi dengan sineas profesional, diberikan mentor, director profesional, penulis cerita profesional di mentor, dipilih dari 900 itu akhirnya terdapat ada 5. Tadi yang kita tonton bersama itu salah satu yang pilihan juri terbaik tahun 2022 itu. Jadi, tahun ini berjalan nih. Baru kemarin kita buka lagi Anti Corruption Film Festival 2023. Dan kita buka kemarin 5 Juni. Jadi para penonton acara ini yang kawan minat, aksi, yang selama ini cuma punya hobi nulis film, bikin skenario film, masukkan, jangan takut-takut, masukkan propose sebelum 15 Juli 2023. Tulis saja keresahan-keresahan, mungkin di daerahnya banyak masalah tentang kecurangan, tentang korupsi, tulis aja. Tentunya dengan teori-teori dasar lah. Tapi nanti pasti kita pandu, kita mentoring. Gimana caranya storytelling yang baik. Itu harus nyari data dulu nggak buat nulis itu, Bang? Lebih baik sih berbasis data ya. Setidaknya keresahan nggak sekedar. Tapi datanya kan data yang dilihat aja. Nggak perlu data dari kelurahan, nggak perlu kan? Nggak perlu. Kayak tadi tuh film judulnya Lansia Lansopo dari Sidoarjo tuh kalau nggak salah. Itu karena ngeliat sekelilingnya di desa, kalau pilkades bayar kepada semua orang gitu. Nah itu keresahan itu ditulis sama dia, dipropos ke kita dan kita pilih dan kita lihat ternyata dia mampu nih nyusun cerita alur dan kemudian ya kita bantu. Ingat, kita bantu biaya produksi 30 juta per film tuh, keren. 30 juta. Atau ini ya, ada mentornya juga. Pembangunan jalan di bulan Desember ya Bang ya? Nah, selalu ya. Dekat gitu tiba-tiba ini ya. Coba tuh ide cerita baru tuh, ayo tulis dah. Tiba-tiba ada yang ketok pintu mulai baik ya. Nanti di akhir Desember ya. Jadi itu deh. Jadi masalahnya sangat umum tuh jadinya. Gitu. Jadi buat kawan aksi semuanya yang mungkin pingin ikutan juga ya, boleh daftar sekarang sampai di tanggal 15 Juli ya, Bang Amir ya. 15 Juli nanti ada ngobjek Bang ya. Di mentoring juga kan ya nanti. Nanti setelah kita pilih, kita mentoring dengan tadi para pembuat filmmaker profesional. Karena kalau tadi kita ngobrol tahun lalu aja sekitar 900-an ya. Tahun ini jangan sampai kalah kawan aksi yang ingin menuangkan ide-idenya dalam bentuk film pendek, boleh langsung aja ikutan di film festival yang masih dibuka pendaftarannya. Corruption Film Festival, ACFest, singkatannya ICF Fest, ACFest 2023. Akses aja ke websitenya acfest.com atau di Instagramnya KPK CLC atau Instagramnya ACFest 2023 ada.
semua informasinya ada di situ. Oke, mantap kawan aksi. Boleh banget itu komunitasnya mungkin yang sekarang komunitas perfilman juga dapat ide dan tantangan baru untuk bisa mendatangkan cuan bagi komunitasnya. Asik. Kalau di undang-undang korupsi, jadi ngomongin undang-undang deh forum ini. Undang-undang korupsi itu 31 2001 itu menyatakan bahwa benturan kepentingan yang dianggap sebagai korupsi kalau benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Jadi kalau saya jadi petugas tender di kantor pemerintah, lalu kemudian keluarga saya, adik saya, istri saya kemudian nawar pekerjaan lelang, terus kemudian saya memanfaatkan itu untuk keuntungan keluarga saya. Itu namanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan di satu sisi saya punya kekuasaan, di satu sisi saya ada godaan memanfaatkan kepentingan yang lain. Itu namanya benturan kepentingan. Nah, yang menjadi korupsi kalau pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kayak tadi kasusnya korupsi nggak? Kalau itu korupsi. Saya apa tadi ada kepentingan buat pengadaan barang, terus kemudian keluarga saya punya suplainya. Gitu kan? Juga. Punya suplainya, terus daripada saya pakai punya orang saya pakai punya keluarga saya aja. Iya. Itu kalau kemudian menguntungkan keluarga saya dengan cara yang melawan hukum, misalnya merugikan yang lain negara di-drop, misalnya, tanpa alasan yang jelas yang lain di drop, atau bahkan mau masukkan penawaran, lembaran penawarannya dicuri tuh. asal ngambil menangin tender gitu ya, yang lainnya langsung tendang. Yang lain ditendang, dibikin salah apa gitu. Atau mungkin bahasa singkatnya the power of orang dalam, pakai kekuatan orang dalam aja. Kolusi Kolusi dan kolusi itu. Persekongkolan. Karena memanfaatkan jabatan juga untuk keluarganya yang mendapatkan keuntungan. Bukan kayaknya itu banyak ya? Iya begitu. Ya itu menurut 3199 Junto 20 2001 undang korupsi. Tapi hanya pengadaan barang, benturan kepentingan di pengadaan barang. Jadi ada project. Besar. Makanya kursi jadi pejabat lelang pengadaan barang tuh godaannya besar. Nah gitu. Oke. Kira-kira gimana tuh Bang Amir? Nah, baik lagi tadi tuh ada satu pertanyaan tadi tentang tipe korupsi itu ada 3 tadi tuh. Dari yang kecil namanya petty corruption. Tadi ada di salah satu kuis. Petty corruption itu korupsi kecil yang sering kali kita temukan sehari-hari itu. Bahkan kita nggak sadar mungkin ya. Kita tahu kadang sadar juga sih, tapi kadang-kadang kalau kita nggak ikut di dalamnya kita merasa bersalah. Pernah nggak ngalamin kalau ngurus surat di kelurahan bayar 20.000, ngurus surat apa-apa itu kalau nggak ngasih 20.000 malah kita yang merasa diri kita bakhil tuh. Pelit banget sih lo ngasih 20.000 aja nggak mau gitu. Padahal itu petty corruption sebenarnya. Itu petty corruption. Nah, gimana caranya kita nggak permisif sama mentolerir gitu? Karena dari yang kecil itu pasti akan mentolerir hal yang besar. Berarti kita ngasih duit 20.000 ke kelurahan itu sebenarnya kita ikut bersalah ya? Betul. Ikut bersalah ya? Ikut bersalah sebenarnya. Ikut membiarkan sesuatu yang tidak benar sebenarnya. Bikin SKCK juga gratis kan ya? Seharusnya gratis. Berarti kalau saya ngasih berarti saya bersalah juga ya? Iya. Dan seringkali kondisi akhirnya diciptakan kalau nggak ngasih kita yang merasa bersalah, kita kok pelit banget. Kita emang hukum diri sendiri. Iya. Bahkan bukan dianya yang ngomong kita pelit, kita ngomong ke diri sendiri. Iya ya. Lu 20.000 aja hitungan, gitu. Lu 20 aja hitungan. Padahal dari PT itu jadi grand, PT itu jadi kebiasaan itu yang. Oh berarti udah bener nih. Saya kalau di kantor kalau transfer memang harus sesuai dengan angka, nggak boleh dilebihin. Berarti emang harus begitu ya? Iya. Nggak boleh dilebihin. Yang keduanya apa lagi nih? Kan ada 3 jenis nih. Kira-kira apa lagi nih Bang Amir? Dari PT yang grand baru yang namanya political corruption. Political corruption itu persekongkolan antara pembuat regulasi undang-undang dengan kekuasaan, dengan kekuatan ekonomi, oligarki lah istilahnya sekarang, agar bikin regulasi undang-undang yang menguntungkan cuma sekelompok orang. Nah itu lebih berani tuh, membuktikannya sulit dan seringkali pembuktiannya kadang-kadang nggak terlihat, invisible hand kadang-kadang begitu. Nah itu namanya political corruption. Nah kita masyarakat seringkali berhadapan tadi sama PT-PT corruption tadi. Oke, menarik sekali ilmu baru lagi yang bisa kita dapatkan. Ternyata 20.000 itu aja kita udah membiarkan sesuatu yang tidak benar ya. Betul. Menjalankan Hitung-hitung KPK kerjanya bahaya ya. Iya. Mengubah sesuatu yang sudah bertahun-tahun ditolerir dan menjadi budaya yang seperti apa ya? Iya, akhirnya turun-menurun yang sudah terbiasa. Mengubah kebiasaan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 9 nilai Jumat bersepeda kakak. Dan kebiasaan seperti yang sudah disampaikan tadi slogannya adalah
Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Betul. Itu boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya harus. Harus banget nih, 9 nilainya itu dimulai dari kita, baru kita bisa mengajak orang lain juga. Iya, betul. Jadi Bang Amir mungkin ini ada nilai yang bisa diambil oleh kawan aksi seperti apa yang sudah disampaikan Bang Amir tadi, Bang Zawin juga, jangan mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Itu lebih kepada gimana? Oh salah. Kayaknya relate Jadi kayak banget, Kos. sedih. Ya. Kayak jadi curhat ya, pengalaman pribadi ya. Dan kawan aksi juga jangan sampai meninggalkan room dulu karena kita akan foto bersama setelah ini. Tapi kita mau dengarkan dulu closing statement dari masing-masing narasumber. Dan dimulai dari Bang Amir, kira-kira closing statement atau apa yang ingin disampaikan kepada masing-masing kawan aksi yang sudah berpartisipasi dari awal sampai di akhir acara ini untuk Insight episode ke-10 karena ini akan dilakukan pada tahun ini juga ya. Oke. Nah, sesuai temanya Mission Possible. Jadi memelihara konsistensi, terus tetaplah eksis para komunitas yang nonton acara ini, tetap eksis, jalankan programnya. Pasti nanti masyarakat lain akan berminat masuk ke dalam komunitas itu. Dan lagi-lagi caranya adalah pertahankan value komunitasmu apa. Nilainya, yakini sama value itu, pasti insya Allah akan bertahan. Dan tentu saja banyak memberi, nanti kebaikan itu akan juga memberi pada diri kita. Dan ingat terakhir, biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Nah ini menarik nih, untuk mempertahankan value di komunitas, mungkin tips and triknya gimana nih Bang Amir? Oh tetap balik lagi tadi, biasakan yang benar tadi. Biasakan yang benar. Godaan untuk nggak benar tuh banyak banget deh buat komunitas. Komunitas yang nggak kenal lelah ngajarin anak jujur. Bayangin tuh. Jadi bukan pesan closing singkat lagi nih. Benar ya. Saya cerita dikit lagi. Berapa minggu lalu saya ketemu guru cerita bahwa dulu katanya dia bangun namanya di sekolah dulu ada namanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Terus gimana caranya anak kalau beli bayar sesuai dengan apa yang dia makan. Dan itu ternyata sungguh challenging. Ada istilahnya darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Ternyata banyak sekolah yang kantin kejujurannya nggak berhasil. Bangkrut. Tuh, bayangin ada tuh. di kampus saya juga dagang roti kejujuran. Roti kejujuran. Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Nah, tuh gimana caranya mempertahankan, menanamkan nilai kejujuran tadi? Jangan lelah sih. Balik lagi, jangan lelah. Tetap sama nilai itu. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Oke. Terima kasih banyak Bang Amir untuk closing statementnya. Boleh diambil dan boleh diterapkan untuk komunitas yang mungkin sekarang lagi berkembang, mulai belajar merangkak juga untuk menemukan value dalam komunitasnya. Yang penting satu visi ya, untuk satu visi untuk tujuan yang bersama dalam komunitas. Selanjutnya dari Bang Zawin, kira-kira gimana nih closing statement yang mungkin bisa menjadi hal yang untuk diterapkan oleh komunitas yang saat ini kawan aksi sedang bergabung bersama kita. Silakan. Atau buat individu yang mau masuk komunitas. Atau buat individu yang masih bingung mau ngapain, masih ragu-ragu. Buat individu yang masih malu, ada kata-kata dari Bung Karno, bangkit melawan karena diam adalah pengkhianatan. Bangkit melawan itu yang dimaksud bukan hanya melawan kekuasaan, tapi melawan kemalasan, melawan semua hal yang melawan ketidakinginan, melawan rasa malu, melawan rasa lelah ya. Semua dilawan, karena kalau tidak melawan itu adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Begitu. Oke. Melawan rasa malas juga ya. Harus dimulai dari diri kita. Oke. Terima kasih banyak untuk Bang Zawin, motivasinya yang menarik juga untuk bisa diterapkan oleh individu, bukan hanya komunitas tapi individu, mulai dari diri kita sendiri juga. Tepuk tangan untuk kedua narasumber pada malam hari ini di Insight episode yang ke-10 Mission is Possible. Dan jangan lupa juga untuk kawan aksi yang mungkin masih ingin belajar lagi di Insight episode ke-11 pada Sabtu 24 Juni jam 10. Nanti more information bisa langsung cek di Instagramnya aclc.kpk. Terima kasih kawan aksi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada Sabtu nanti. Dan saya juga Dewi Leba mewakili panitia dari ACLC KPK juga mengucapkan terima kasih untuk kawan aksi yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kepada kedua narasumber juga sudah berbagi. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di Insight episode selanjutnya. Saya Dewi Leba pamit. Bang Amir terima kasih. Bang Zawin terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak dan semoga Insight episode 10 ini bermanfaat untuk kawan aksi semuanya. Dadah.
Yeay.